Assalamualaikum dan hai. Untuk yang baru belajar investasi, kayaknya paling cocok untuk mulai dari reksadana. Loh, kenapa gitu? Oke, kita harus tahu dulu reksadana itu apa dan gimana cara kerjanya. Jadi, mengacu sama Undang-Undang Pasar Modal, reksadana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi. Nah, jadi singkatnya, dana kita bakal dikelola sama badan atau orang yang disebut manajer investasi, biasa disingkat MI. MI ini expert atau profesional di pasar modal. Jadi buat investor retail kayak kita gini, yang baru mulai investasi bakal terbantu sama keberadaan reksadana. Karena kita yang belum ngerti pasar modal tetap bisa investasi sambil belajar juga. Sebelum bahas detail tentang kelebihan dan kekurangan reksadana, kayaknya kita perlu kenalan dulu sama jenis-jenis reksadananya. Reksadana umumnya dibagi jadi 4. Biar lebih jelas, kayaknya pakai tabel lebih enak ya. Dan bentuk tabelnya akan kayak gini. Yang pertama, reksadana pasar uang atau biasa disingkat RDPU. MI bakal alokasiin RDPU 100% ke instrumen pasar uang kayak sertifikat BI, deposito, dan obligasi yang jatuh temponya di bawah 1 tahun. RDPU ini cocok untuk jangka waktu investasi di bawah 1 tahun dengan risiko rendah dan return yang rendah juga. Terus yang kedua, ada reksadana pendapatan tetap atau biasa disingkat RDPT. MI bakal alokasiin RDPT maksimal 20% di pasar uang dan minimal 80% di obligasi. RDPU ini cocok untuk jangka waktu investasi antara 1-3 tahun dengan risiko moderat dan return yang moderat juga. Yang ketiga, reksadana campuran. MI diberi kebebasan untuk alokasiin antara 1-79% masing-masing di instrumen pasar uang, obligasi, dan saham. Reksadana campuran ini cocok untuk jangka waktu investasi antara 3-5 tahun dengan resiko dan return yang moderat menuju tinggi, tergantung persentase alokasi investasinya. Yang terakhir, reksadana saham. MI bakal alokasiin maksimal 20% di pasar modal, maksimal 20% di obligasi, dan minimal 80% di saham. Untuk jangka waktu investasinya ini yang paling lama. Cocoknya untuk jangka waktu lebih dari 5 tahun karena resiko dan return yang tinggi. Terus, cocoknya kita investasi reksadana yang mana? Kita harus paham dulu yang namanya profil resiko dan jangka waktu investasinya. Sebenarnya profil resiko dan jangka waktu investasi ini gak cuma berlaku buat reksadana aja, tapi juga untuk semua instrumen investasi. Misalnya, kita lagi ngumpulin dana buat beli rumah 8 tahun lagi. Berdasarkan jangka waktunya, kita bisa aja pilih reksadana saham. Tapi misal profil risiko kita itu moderat yang gak selalu siap sama fluktuatifnya reksadana saham, kita bisa tempatin investasi untuk beli rumah itu di reksadana campuran. Jangan lupa, utamain kenyamanan biar bisa tidur nyenyak dan gak selalu kepikiran sama dana investasi kita. Jadi semua balik lagi ke kitanya juga. Itu sebabnya setiap investor punya gaya investasi dan caranya sendiri. Jadi itu jenis-jenis reksadana dan contoh penerapan singkat terkait profil risiko dan jangka waktu investasi. Nah, sebelum investasi kita juga harus tahu kelebihan dan kekurangannya. Kalau di breakdown, kelebihan reksadana ada banyak. Yang pertama, dana dikelola oleh profesional. Kayak yang udah dijelasin sebelumnya, MI adalah orang yang kita kasih kepercayaan untuk ngelola dana investasi kita. Nah, MI itu adalah orang expert atau profesional di pasar modal.
Jadi selama pengelolaan dananya jelas, terarah dan dianalisa oleh MI selaku expert di bidangnya, bakal lebih baik setidaknya dibanding kita yang masih awam tentang pasar modal. Yang kedua, diversifikasi. Reksadana itu isinya kumpulan dari beberapa produk yang diracik sedemikian rupa sama MI. Jadi kalau kita investasi reksadana saham, terus MI bakal alokasiin dana kita ke beberapa saham. Jadi resiko jatuhnya harga NAB nggak gitu signifikan. Contoh, MI alokasiin dana kelolaan ke 5 saham. Terus ada 2 saham yang jatuh dan 3 sisanya ada kenaikan harga. Jadi kalau di rata-rata NAB atas reksadana saham yang dikelola MI itu nggak jatuh banget karena di backup oleh saham lainnya. Diversifikasi di luar reksadana juga bisa kita terapin. Tapi biar nggak keluar jalur, pembahasan terkait diversifikasi di stop di sini dulu ya. Kita lanjut pembahasan diversifikasi di lain kesempatan aja. Yang ketiga, terjangkau dan biaya relatif rendah. Kenapa terjangkau? Karena untuk investasi reksadana ada MI yang minimum pembeliannya mulai dari Rp10.000. Makanya kalau untuk belajar investasi bisa mulai dari reksadana. Karena nggak perlu nunggu dana banyak dulu untuk terjun langsung ke produk investasinya. Terus terkait biaya rendah ini berhubungan sama biaya-biaya apa aja yang ada di dalam NAB. Tapi kayaknya detail NAB bakal dibahas terpisah ya. Biar nggak panjang dan nggak keluar konteks. Tapi singkatnya, biaya penjualan dan pembelian reksadana bahkan bisa gratis dengan pakai marketplace atau sesuai ketentuan agen penjual efek reksadana. Yang keempat, transparan. Dibilang transparan karena harga NAB selalu diupdate di setiap hari bursa. Dan juga soalnya harga untuk tiap reksadana di banyak tempat punya NAB yang sama juga. Bakal beda kalau kita bandingin sama emas. Emas untuk nilai belinya udah beda di masing-masing tempat. Gitu juga untuk nilai jualnya. Terus, emas kurang bagus untuk investasi? Nanti keluar konteks lagi kalau kita bahas emas. Kayaknya mending dibahas di lain kesempatan juga. Tapi walaupun banyak kelebihannya, bukan berarti nggak ada kekurangannya. Untuk kekurangan reksadana itu, yang pertama tetap ada risiko. Seluruh instrumen investasi pasti ada risikonya. Jadi jangan lupa sama keyword high risk high return yang selalu nempel sama investasi. Itu emang benar. Jadi kalau kita investasi yang potensi returnnya tinggi, kita nggak boleh lupa juga kalau pasti ada risiko yang sama besarnya. Ini berlaku untuk seluruh instrumen investasi, nggak cuma reksadana aja. Yang kedua, One Prestasi MI. Ingat, reksadana itu kan kita percayain dana kita ke MI. MI itu manusia juga. Nah, bisa jadi ada MI yang kurang bertanggung jawab sama dana kelolaannya. Itu sebabnya pas kita investasi reksadana harus cari tahu dulu terkait MI, produknya, dan dana kita akan dialokasikan kemana aja. Di sini poin utamanya adalah kita harus tetap teliti sebelum investasi. Gimana cara pilih MI kayaknya bakal dibahas di lain kesempatan ya. Perasaan jadi banyak PR yang harus dijelasin gara-gara bahas ini. Tapi ada pertanyaan nih. Jadi kalau berdasarkan jenis reksadananya, untuk dana darurat baiknya ditempatin di mana ya? Tulis di kolom komentar. Nanti kita bahas terpisah untuk dana darurat. Waduh, PR lagi nih. Kalau suka sama video ini, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.